Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kembali pada mata kuliah Kesehatan Kerja. Hari ini kita akan mendiskusikan sesi 4 mengenai profil kesehatan kerja, hazard kesehatan di tempat kerja, dan pengumpulan data Hiradisi oleh saya, Stefan Sunarno. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa mampu mengumpulkan data identifikasi dan menganalisis faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Adapun outline pada perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mengetahui bahaya kesehatan kerja di tempat kerjanya. Kedua, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data terkait kesehatan di tempat kerjanya. Estimasi angka kematian dan kerugian global versi ILO tahun 2015 mengemukakan bahwa fatal occupational accidents sebesar 14%, sedangkan fatal work-related diseases sebesar 86%. Hal ini menimbulkan paradigma baru dari pencegahan, di mana tidak hanya berfokus pada occupational injuries, tetapi juga berfokus pada work-related diseases. Menurut estimasi yang dikeluarkan oleh ILO, setiap tahunnya lebih dari 2,3 juta pekerja wanita maupun pria meninggal di tempat kerja akibat occupational injury or disease, dan lebih dari 350.000 kematian akibat kecelakaan, dan 2 juta kematiannya akibat work-related diseases. Hal ini menunjukkan jika setiap harinya sekitar 6.400 pekerja meninggal akibat kecelakaan maupun penyakit, dan 860.000 pekerja injured di tempat kerja. Selanjutnya, estimasi ini menunjukkan bahwa work-related diseases menjadi penyebab utama kematian di tempat kerja, membunuh hampir 6 kali lipat dibandingkan dengan occupational accidents. Jika kita lihat dari diagram Venn di bawah, maka musculoskeletal disorder memiliki sumbangsih 40% pengeluaran terhadap occupational and work-related injuries and diseases. Lalu kita mengenal yang namanya Mandala of Health. Mandala of Health merupakan sebuah model yang menggambarkan ekosistem manusia sebagai keterkaitan jaringan yang kompleks, di mana setiap komponennya memiliki potensi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Tujuan ilmu kesehatan kerja adalah mendalami masalah hubungan antara pekerjaan dan kesehatan, efek hazard atau potensi bahaya di tempat kerja dan kesehatan para pekerja, lalu status kesehatan pekerja dan kapasitas pekerja untuk melakukan tugas yang harus dilakukannya. Fokusnya lebih pada pencegah timbulnya daripada pengobatan gangguan kesehatan. Lalu berfokus juga pada penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, cedera karena kecelakaan, dan seterusnya. Lebih luas lagi, promosi dan pemeliharaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja pada jabatan apapun. Sehingga, dalam menerapkan ilmu kesehatan kerja di tempat kerja, perlu peran manajer dan serikat pekerja. Selanjutnya, kita perlu memahami interaksi manusia atau pekerja dengan sistem kerjanya, di mana pekerja akan bersinggungan dengan lingkungan kerja, mesin dan peralatan kerja, pekerjaan dan aktivitas pekerjaannya, di mana ketiga komponen tersebut berada pada satu ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu organisasi dan budaya di tempat kerja. Sumber bahaya di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja seperti fisik, kimia, biologi, ergonomi seperti ketidaksesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya, lalu somatic hazard seperti kapasitas dan status kesehatan pekerja, lalu behavioral hazard seperti buruknya pola kerja atau pola hidup seperti merokok, pola makan, pola tidur yang tidak teratur, tidak berolahraga, dan seterusnya. Lalu ada juga pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang dapat menimbulkan stres kerja. Setiap hazard memiliki potensi yang dimana potensi tersebut memiliki faktor risiko untuk munculnya kerugian.
Lalu kita sedikit kembali pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep dasar kesehatan kerja berdasarkan pada prinsip manajemen risiko dan epidemiologi, di mana dimulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian, dengan tujuan untuk pekerja sehat, selamat, sejahtera, produktif, dan kompetitif, sedangkan untuk organisasi adalah profit dan sustainable development, di mana bahaya harus kita identifikasi mulai dari budaya kerja, lingkungan kerja, ergonomi, pekerjanya, somatik atau perilakunya, kemudian pengorganisasian pekerjaan. Lalu kita masuk ke konsep penyakit akibat kerja, di mana faktor risiko itu adanya di tempat kerja. Terjadi bisa akibat pajangan tunggal, atau diperberat, atau dicetuskan, atau karena kemudahan akses. Pajangan dapat terjadi pada pekerjaan terdahulu. Ada hubungan antara gejala dan hari kerja, atau libur, atau shift. Ada kejadian yang sama pada pekerja lain, ada dugaan pekerja tentang hubungan antara pekerjaan dengan penyakit, dan berlaku hukum aksi massa, yaitu semakin tinggi intensitas pajanan, semakin mudah terkena penyakit akibat kerja. Dan intensitas pajanan merupakan fungsi dari dosis dan waktu, sehingga intensitas adalah fungsi dosis dikalikan waktu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengumpulkan data kesehatan kerja yang ada di tempat kerja? Baik, mari kita lihat proses penambangan batu bara di perusahaan X. Kita perlu memahami bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas itu memiliki potensi bahaya, di mana setiap potensi bahaya harus kita kelola risikonya. Mari kita lihat masing-masing proses yang ada. Lalu, hiradisi. Apa itu hiradisi? Hiradisi adalah hazard identification, risk assessment, dan determining control. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah IBPR, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Hiradisi maupun IBPR merupakan sebuah metode dalam mengevaluasi tingkat risiko yang sifatnya semi kuantitatif. Risiko merupakan kemungkinan dikalikan dampak atau probability dikalikan consequences. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa saat kita akan melakukan hiradisi atau hazard identification, risk assessment, dan determining control, maka kita harus memiliki matriks risiko. Apa itu matriks risiko? Matriks risiko adalah sebuah tabel yang dapat membantu kita mengkalkulasikan berapa tingkat risiko K3 yang ada di tempat kerja kita. Masih ingat bahwa risiko merupakan perkalian antara probability dengan consequences, maka kita asumsikan probability-nya adalah 5, hampir pasti terjadi, dan konsekuensinya adalah 5 bencana. Maka jika kita kalikan adalah 25, dia masuk ke kategori E. E itu adalah ekstrim. Apabila kita memiliki probability 4, kemungkinan besar terjadi, dan memiliki konsekuensi 4, yaitu dampaknya besar, maka 4 dikalikan 4 menjadi 16, yang masuk ke kategori high atau H. Lalu ada medium dan juga low, di mana prinsipnya sebisa mungkin kita menurunkan tingkat risiko menjadi low yang ada pada warna hijau ini dengan prinsip yang namanya ALARP, as low as reasonable practicable. Lalu bahaya apa saja yang bisa kita identifikasi lalu kita kelola risikonya? Pada contoh di industri pertambangan, bahaya fisik bisa datang dari bising, vibrasi, temperatur, radiasi sinar UV, welding arc, untuk kimia dari debu, industrial degreaser, kapur, NaOH, pelumas, cairan aerosol, thinner, amonium nitrat, bahan bakar, dan emisi. Ergonomi ada postur janggal, lalu ada pengorganisasian pekerjaan dan bahaya biologi. Dan berikut adalah referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di Emas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.